Seorang remaja perempuan berusia 14 tahun di Kabupaten Pidi ketagihan berhubungan seksual di luar nikah. Tingginya praktik seks bebas di kalangan pelajar disebabkan mudahnya akses melihat pornografi. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap adanya pesta seks di sebuah hotel di kawasan Semanggi, Jakarta. Siswi dan siswa SMP melakukan perbuatan asusila karena disuruh temannya. Polisi dibantu warta seks dan Pemirsa, ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur hamil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar terpaksa harus menikah di bawah umur. Yang saya ketahui tentang seks bebas adalah suatu hubungan intim yang dilakukan oleh remaja di bawah umur tanpa adanya ikatan pernikahan. Suatu hubungan yang terjadi antara satu pasangan atau satu orang dengan berganti-ganti pasangan. Suatu penyimpangan sosial yang dilakukan oleh kebanyakan sekarang itu dilakukan oleh remaja-remaja. Seks bebas dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita yang belum pantas umurnya. Adalah perilaku penyimpangan sosial dalam masyarakat yang dilarang keras oleh negara karena dapat merusak generasi bangsa untuk memajukan bangsa itu sendiri. Menurut Sarwono pada tahun 2010, perilaku seks bebas merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksualnya, baik yang dilakukan sendiri, bersama lawan jenis maupun sesama jenis, tanpa adanya ikatan pernikahan menurut agama. Dalam arti ini teman-teman, seks bebas sendiri itu merupakan suatu perilaku seksual yang dilakukan remaja tanpa adanya ikatan pernikahan. Biasanya remaja itu melakukan hubungan seksual itu saat mereka masih berpacaran. Dan hal ini tuh yang mendorong dari perkembangan biologis sehingga mendorong hasrat seksualnya. Selanjutnya adalah beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan seks bebas. Pertama adalah pengaruh media elektronik dan media cetak. Perlu kita ketahui nih teman-teman, kalau media elektronik dan media cetak sangat berpengaruh penting dalam kehidupan remaja. Mengapa tidak? Karena dengan cukup mencari satu informasi saja di internet, kita dapat menemukan informasi secara mudah dan lengkap, baik itu secara positif maupun negatif. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan. Yang ketiga adalah minimnya pengetahuan tentang seks bebas. Yang keempat adalah kurangnya perhatian dari orang sekitar. Yang kelima adalah rendahnya pendidikan moral agama. Dan yang terakhir adalah rasa ingin tahu yang besar terhadap berbagai hal yang belum dicoba. Selanjutnya, dampak dari seks bebas. Secara biologis, yang pertama, dapat terjadinya infeksi chlamydia yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Apa sih itu infeksi chlamydia? Infeksi chlamydia sendiri merupakan bakteri yang bisa menyerang pria maupun wanita dan ditularkan melalui hubungan intim. Bakteri ini dapat menginfeksi beberapa organ seperti mata, tenggorokan, leher, rahim atau serviks, saluran kencing. Dan yang terakhir dapat terkena HIV atau AIDS. Hal ini terjadi diakibatkan infeksi virus HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya adalah dampak dari seks bebas secara psikologis. Yang pertama, depresi. Yang kedua, mempengaruhi perkembangan karakter, seperti gampang untuk menutup diri. Dan yang terakhir, terjadi kehamilan di usia muda. Adapun cara untuk mencegah pergaulan bebas pada remaja yaitu yang pertama, selektif dalam memilih lingkungan pertemanan. Yang kedua, berpikir logis dengan tahu mana yang benar dan mana yang salah, serta tahu apa yang akan terjadi jika kita melakukan perilaku tersebut. Ketiga, dengan memperbanyak kegiatan positif. Yang keempat, ingat dengan orang yang berada di sekitar kita. Dan yang kelima, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah teman-teman, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan pelaku melakukan hubungan seksual atau seks bebas itu umumnya dikarenakan oleh faktor internal, seperti merasa saling suka atau ketertarikan antara kedua pelaku, adanya bukti cinta, dan rasa penasaran serta ingin tahu yang besar. Serta bisa juga dari keluarga yang tidak utuh atau tidak harmonis, dan kurangnya rasa perhatian dari orang tua terhadap anaknya. Jadi teman-teman, kalau bukan kita yang menjaga diri kita sendiri, siapa lagi?